Hai Bunda. Hebat, ganteng Kak Andri sekarang. Ceria. Iya dong. Bunda juga cantik. Amin. Adik-adik di rumah juga cantik. Oh iya, ganteng lagi. Cantik benar Kak ya, karena semua sudah rapi, sudah semangat juga pasti adik-adik. Pasti kan siap juga mengikuti ibadah. Betul, Kak Andri. Oh ya Bunda, gimana nih kabarnya? Luar biasa Kak, sungguh senang ya, semangat, selalu semangat ya. Bagus dong kok gitu. Sekarang kita tanya dulu adik-adik gimana kabarnya. Sip ya, adik-adik. Nah, tadi Bunda sama Kakak sudah saling menyapa. Sekarang Kakak dan Bunda juga ingin menyapa adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak sapaannya Bunda? Bagaimana? Kalau Bunda mengatakan halo, adik-adik jawab hai. Hai. Dibantu dengan Kak Andre ya. Kalau Kak Andre nanti Bunda jawab seperti itu, Kak Andre bantu adik-adik jawab. Siap? Siap. Oke. Adik-adik siap ya? Siap. Kita kan melawan Bunda kita. Amin ya. Yuk. Halo, halo. Hai. Hai. Halo. Gimana? Pinter. Ya, semangat. Kan, ya, seperti Kak Andre, semangat. Ya. Nah. Kan kita nih semangat nih Bun. Iya. Kita semua kan bahagia nih. Nah, hari ini kita bahagia mau memuji Tuhan, mau beribadah. Betul. Gimana kalau kita sekarang menyanyi hari ini kurasa bahagia? Iya, adik-adik, Kakak Bunda dan Kakak mengharapkan adik-adik juga pasti bahagia, sukacita hari ini karena kita akan menyanyi, diajak untuk bersukacita, Kak. Oke, Kak, kita siap ya, Kak Andre. Kita nyanyikan hari ini kurasa bahagia. Bangkit berdiri dong, biar Ya, lebih semangat. betul, bangkit berdiri Ya. semua, semangat. Oke, adik-adik siap? Kita mulai. Ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semangat sukacita, sudah bahagia adik-adik, Kak? Iya, wajahnya berseri deh adik-adik. Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita tetap bangkit berdiri. Ya, kita betul. menyanyikan Mars PA. Oke, ayo kita mulai. Terang
akan semua ya, kita akan memulai ibadah Kak ya. Kita akan memulai, tapi sebelumnya adik-adik kita akan berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Ayo semuanya, Kakak Andri juga, kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami berbahagia, kami bersuka cita karena kami boleh menerima kasih anugerah Tuhan melalui kesehatan, kekuatan, serta nafas hidup Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami akan bersama-sama beribadah. Biarlah Tuhan tetap menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan berikanlah kami Tuhan, adik-adik kami, kakak dan bunda layan yang akan beribadah hari ini dengan penuh sukacita. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan kita akan angkat satu pujian lagi sekali adik-adik dari Kidung Ceria 223. Judulnya apa, Kak? Tuhan, Kau memanggil aku. Ya, bukan Kakak Andri Oh, aja iya. ya adik-adik ya, maksudnya ya. Berarti memanggil bunda, kakak-kakak, Memanggil adik-adik iya, semua. manggil mama, papa, oma, opa, semua yang ada di rumah. Oke, Jadi kalau Tuhan memanggil, adik-adik mendengar ya. sip. Itu harus itu. Ya. Jadi ayo kita mulai nyanyinya. Siap. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Ya. Adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan ribut adik-adik ya, duduk yang manis, duduk yang tenang. Oke, siap kita mendengarkan firman Selamat Tuhan. mendengarkan adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Oke, hari ini yang akan membawakan firman adalah Bunda Elvi. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Bunda Elvi berdoa ya. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali berkumpul dalam ibadah IMPA. Meskipun melalui internet Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bapa, bimbing kami agar kami boleh mengerti dan memahami arti firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita akan membaca ayat Alkitab. Diambil dulu Alkitabnya. Kita buka dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Yuk kita buka bersama-sama. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama ya. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita,
Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sebelum Bunda Elvi lanjut bercerita, Bunda Elvi punya satu contoh ilustrasi yang adik-adik bisa lihat ya. Kita akan nonton videonya, yuk. Kita lihat videonya bersama-sama. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, tadi setelah kita nonton videonya, Elvi mau tanya ke adik-adik, siapa di sini yang pernah dimarahin sama papa atau mama? Angkat tangannya. Nah, semua kita pasti pernah dimarahin sama papa atau mama atau orang tua yang ada di dalam rumah. Kira-kira adik-adik kalau dimarahin papa atau mama, adik-adik sedih nggak ya? Atau senang? Sedih atau senang kalau dimarahin? Pasti sedih ya, kita tidak suka dimarahin. Tetapi Bunda Elvi mau kasih tahu bahwa kalau adik-adik dimarahin sama papa, mama, atau orang tua, itu bukan berarti papa sama mama itu tidak sayang kepada adik-adik. Justru sebaliknya, karena papa, mama sayang kepada adik-adik, makanya papa dan mama menasehati atau memarahi adik-adik. Sama seperti video yang tadi. Ingat ceritanya? Si Lala kenapa? Dia nggak dengar-dengaran. Akhirnya dia jadi sakit. Akhirnya apa? Dia sedih. Dia menyesal. Aduh, harusnya tadi aku nurutin papa dan mama. Kan aku nggak jadi sakit. Akhirnya apa? Dia minta maaf sama papa dan mamanya. Nah, itu tadi ceritanya Lala. Sekarang kita mau mendengarkan cerita yang dari Alkitab. Dari kitab apa tadi? Hosea. Adik kita kenalan dulu ya sama Hosea. Hosea itu siapa sih? Ada yang tahu nggak? Angkat tangannya kalau ada yang tahu. Nah, Bunda Elvi kasih tahu ya. Hosea adalah seorang nabi yang namanya berarti
keselamatan. Nabi Hosea ini diutus sama Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Karena apa? Pada waktu itu bangsa Israel itu hidupnya nakal, menyedihkan hati Tuhan. Mereka tidak nurut sama Tuhan. Perintah-perintahnya Tuhan semuanya dilanggar sama mereka. Jadi, Tuhan Yesus mengutus Nabi Hosea supaya mengingatkan kepada, menasehati bangsa Israel. Supaya apa? Mereka mau kembali kepada jalan Tuhan. Supaya mereka mau apa? Mau bertobat. Karena kalau sampai mereka tidak bertobat, maka apa? Tuhan akan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Nah, sekarang Bunda Elvi mau tanya, kalau Tuhan Yesus kasih hukuman kepada bangsa Israel, itu artinya Tuhan Yesus sayang atau tidak sama bangsa Israel? Ayo, Tuhan Yesus sayang atau tidak? Betul, Tuhan Yesus sayang kepada bangsa Israel. Makanya Tuhan Yesus mengutus Nabi Hosea untuk menasehati bangsa Israel supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Bukan malah sebaliknya, bukan berarti karena Tuhan Yesus hukum, berarti Tuhan Yesus nggak suka sama bangsa Israel. Tidak. Ya, Tuhan Yesus menghukum bangsa Israel karena Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Mereka harus diingatkan supaya mereka bisa hidup benar, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Nah, adik-adik, supaya kita semua dapat mengerti dan dapat mengetahui hal yang diinginkan atau yang disenengin sama Tuhan, makanya kita dinasehatin. Nah, nasihat itu bukan berarti papa, mama, atau orang tua itu tidak sayang loh ya. Sama seperti yang tadi itu, siapa ceritanya? Lala. Bukan berarti papa dan mama tidak sayang kepada Lala, tetapi karena mereka sayang, makanya dia dinasehatin. Lala nggak boleh ya makan es krim banyak-banyak. Lala nggak boleh ya di depan kipas angin lama-lama, nanti kamu sakit loh. Nah, adik-adik di rumah juga pasti seperti itu ya. Kadang mama bilang gini, Desi, di luar hujan loh, kamu nggak boleh mainan hujan. Desinya nurut nggak? Si Desi, dia nggak mau nurut, akhirnya dia sakit. Nah, adik-adik juga tidak boleh seperti itu. Jadi kalau orang tua mengingatkan, kita harus apa? Dengar-dengaran. Karena apa? Nasihat yang diberikan oleh orang tua itu pasti untuk kebaikan kita. Kebaikan siapa? Adik-adik juga. Karena apa? Papa dan mama atau orang tua itu sayang kepada adik-adik semua. Sama seperti Tuhan Yesus sayang kepada bangsa Israel. Makanya Tuhan Yesus mengutus Nabi Hosea untuk mengingatkan bangsa Israel supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup baik, sehingga mereka tidak dihukum oleh Tuhan. Itu ya, jadi kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Selain itu, kita juga harus mendengarkan apa? Mendengarkan Tuhan, supaya kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Nah, caranya kita bisa mengenal Tuhan lebih jauh gimana sih? Kita bisa melalui apa? Mendengar cerita firman Tuhan, terus rajin berdoa, rajin apa lagi? Memuji Tuhan. Nah, kita bisa membaca firman. Kalau adik-adik yang belum bisa minta bantuan papa, mama, atau siapa yang ada di rumah ya. Ada oma, ada opa. Nah, adik-adik juga kadang di rumah oma, opa suka marahin adik-adik atau mereka suka nasihatin adik-adik. Itu karena juga mereka apa? Mereka sayang. Meskipun mereka sudah tua, tapi
Mereka itu hebat loh. Mereka mengenal Tuhan jauh lebih lama dari kita, jauh lebih lama dari adik-adik, dari Bunda Elvi. Mereka tetap bersuka cita, tetap happy. Karena apa? Karena mereka rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari Senin besok, tanggal 12 Oktober adalah hari ulang tahun dari Pelkat PKLU. Ada yang tahu PKLU itu apa? PKLU adalah Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Lanjut usia itu apa sih, Bun? Yaitu orang-orang yang sudah tua. Seperti siapa? Oma dan Opa. Kita harus banyak belajar dari mereka loh. Soalnya apa? Meskipun mereka sudah tua dan seringkali kita menganggap remeh mereka, menganggap udah tua, lemah. Ternyata enggak loh, mereka masih tetap kuat, tetap semangat. Mereka tetap penuh sukacita dan damai sejahtera. Kenapa sih? Karena apa? Mereka rajin dan tekun mengenal dan belajar tentang siapa? Tuhan Yesus. Dengan cara apa kita belajar mengenal atau kita mau dekat sama Tuhan Yesus ya? Ada yang tahu tadi sudah Bunda Elvi sebutkan? 1, rajin berdoa. 2, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. 3, rajin memuji Tuhan. Nah, semuanya itu kita bisa belajar dari Oma dan Opa kita. Selain kita juga bisa belajar dari Papa dan Mama kita. Nah, adik-adik, sekian firman dari Bunda Elvi. Perlu diingat lagi bahwa kita atau adik-adik semua harus dengar-dengaran kepada orang tua, entah itu papa, mama, oma, opa. Semuanya demi kebaikan adik-adik. Dan ingat, nasihat atau marah yang mereka lakukan itu tandanya mereka sayang kepada adik-adik. Sekian firman dari Bunda Elvi. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu tekun, mau belajar, dan mengenal Engkau setiap hari. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Ajar kami untuk selalu mengerti dan menurut akan perintah firman-Mu melalui orang tua maupun oma dan opa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah badai corona ini. Kiranya Engkau turut campur tangan sehingga badai ini boleh cepat berlalu. Sehingga kami semua boleh kembali berkumpul bersama dalam impa di gereja. Tak henti-hentinya juga kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami. Engkau jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, maupun dari segala yang jahat. Berikan kami kesehatan selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini semua doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saat ini kita akan beraktivitas ya adik-adik.
Hari ini semua aktivitasnya kita akan bikin video. Sama seperti dari cerita Bunda Elvi tadi, bahwa caranya kita untuk mengenal Tuhan, belajar tekun mengenal Tuhan itu ada 3 cara, yaitu pertama, berdoa, yang kedua, membaca firman Tuhan, yang ketiga, memuji Tuhan. Nah, dari 3 pilihan itu, adik-adik boleh memilih ya bikin videonya, boleh bernyanyi, boleh membaca firman, atau berdoa. Nah, nanti videonya durasinya 1 menit aja, jangan lupa dikirim ke grup PLKTA ya. Bunda Elvi tunggu aktivitasnya adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan kakak ya, sudah kita memuji Tuhan, dan saatnya hari ini adik-adik kita akan mempersembahkan ya, mempersembahkan apa yang kita miliki. Ya adik-adik, siapkan ya persembahannya. Ya kakak, Sambil kita menyiapkan persembahan, sambil adik-adik menyiapkan persembahan, kita nyanyi lagu apa nih Bunda? Aku bawa persembahan. Ya. Aku bawa persembahan. Aku bawa dan berikan. Ya, pasti adik-adik bisa. Kan iya dong. Okay, Kan lagu sering dinyanyiin. Ya. Favorit. Oke, siap kak. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Iya adik-adik. Ya, sudah kita mempersembahkan, persiapkan hati kita juga adik-adik ya. Kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Ayo adik-adik, kita akan berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh kakak Andre. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami sekarang mengumpulkan sebagian dari apa yang sudah kami terima dari-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga dapat berguna bagi pelayanan dan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang sudah kita saatnya akan mengakhiri ibadah kak ya. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu dari Kidung Ceria kak, nomor 24. Judulnya Besarlah Kasih Bapa. Bunda, tapi kok aku nggak ikhlas ya mau selesai ibadahnya, kan masih ketemu adik-adik. Iya, tapi nggak bisa untuk nggak ketemu adik-adik ya. Tapi suatu saat kita ketemu di gereja kalau COVID sudah berlalu. Tapi jangan lupa adik-adik ya, tetap adik-adik jaga kesehatan ya. Kan minggu depan kan ketemu lagi dong. Iya betul adik-adik, ya betul kakak. Kita juga akan ketemu walaupun melalui daring ya. Nah jadi adik-adik jangan lupa ya, minggu depan tetap ibadah biar bisa ketemu. Kakak-kakak sama bunda-bunda di sini kangen loh sama adik-adik loh ya. Jadi adik-adik tetap ikut ibadah ya, kan biar bisa kita bertemu. Sip, siap Kak Andre. Oke adik-adik udah siap? Dari KC 24, Besarlah Kasih Bapa. Kita nyanyikan 2 kali. Besarlah kasih Bapa, pencipta segalanya, sehingga Ia rela memberikan anaknya, supaya manusia tak hidup sia-sia, dan nanti bahagia di sorga mulia. Lagi sekali. Besarlah kasih Bapa,
kita segalanya, sehingga Ia rela memberikan anaknya, supaya manusia tak hidup sia-sia, dan nanti bahagia di sorga mulia. Adik-adik, tadi merupakan lagu penutup di ibadah IMPA kita pada minggu hari ini. Nah, adik-adik jangan bersedih, nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Ya, Jadi sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah IMPA kami semua pada hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar, kami dapat laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa adik-adik ya, tetap jaga kesehatan. Dan satu lagi Bun, Ya. jangan lupa dikerjakan aktivitasnya. Betul. Ya, semangat adik-adik. Pasti ya Kak ya. Iya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dah.